Materi kita kali ini yaitu membahas tentang statistika. Statistika adalah ilmu matematika yang membahas tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyimpulan data. Artinya kita mengumpulkan data-data yang ada dalam kehidupan kita. Contoh yang paling dekat dengan kita yaitu pemilu. Orang biasanya mengumpulkan data kepada masyarakat untuk menentukan berapa jumlah pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Nah, jadi dia mendata, misalnya dalam pemilihan umum itu wajib memilih itu di atas 17 tahun, maka dia mendata berapa orang umur berapa orang umur berapa. Nah, jadi gunanya statistika itu salah satunya. Salah satunya adalah kita mengumpulkan data, kemudian kita menyimpulkan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya, dan seterusnya. Statistika ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya data tunggal, dan ada namanya data berkelompok. Data tunggal, contohnya di sini adalah misalnya data hasil ulangan siswa. Nah, ini ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, 50, 60, dan seterusnya sampai 90. Maksud data tunggal adalah datanya satu per satu. Jadi ditandai dengan tanda koma. Jadi ada 11, 111. Ini maksudnya data tunggal. Data berkelompok adalah data tunggal yang banyak. Kalau ini cuma ada 10 orang siswa yang mendapatkan nilai. Kalau data berkelompok itu jika data tunggalnya melebihi banyak sekali siswanya, nilai-nilai tadi banyak sekali, maka bisa kita kelompokkan untuk menentukan menyimpulkan data tersebut seperti apa. Misalnya berapa dapat 60 berapa orang, dapat 70 berapa orang, supaya kita mudah membacanya. Nah, dari data sini, data berkelompok seperti apa? Contoh saja ini. Ini contohnya misalnya 50 sampai 60. Kemudian 60 kan dari 50 60 berarti 61. Ini 51 berarti. 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Ini data. Kemudian di sini F itu berapa jumlah orang yang mendapatkan nilai antara 51 sampai 60. Misalnya ada 5 orang, 61 sampai 70 ada berapa orang, ada 8 misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi data berkelompok itu berupa tabel. Intinya data berkelompok itu berupa tabel, sedangkan data tunggal itu berupa data satu per satu. Sekarang kita menentukan tabel distribusi frekuensi berdasarkan aturan Stargess. Ada 3 langkah yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, di sini kita melihat contoh yang ada di modul. Contohnya adalah di sini ada data. Di sini ada sebuah data 51, 86, 40, 72, 65 dan seterusnya sampai 67. Tujuannya adalah untuk mengubah data yang banyak tadi, ini data tunggal yang banyak, kita merubah ke tabel tadi, data berkelompok dengan menerapkan aturan Stargess. Langkah pertama, ini sama dengan tugasnya, tentukan jangkauannya terlebih dahulu. Jangkauan itu adalah X max dikurang X min. Maksudnya adalah nilai paling tinggi dikurang nilai yang paling rendah. Nah, dari data ini tadi cari nilai yang paling tinggi. Di sini adalah 91. Dikurang dengan nilai terendahnya adalah kalian cari di sini adalah 32. Nah, maka tinggal dihitung 91 kurang 32 adalah 59. Itu untuk menentukan jangkauan. Jadi di sini adalah 59. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas.
Ini ada rumusnya. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Log N. N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah data yang ada di sini. Jadi berapa jumlah data yang ada di sini, maka itu adalah N-nya. Jadi kita hitung di sini 1 tambah 3,3 dikali log N-nya itu jumlah data semuanya itu adalah 40. Jadi kalian hitung jumlah datanya itu ada berapa, itu adalah 40. Cara menghitung lognya itu adalah dengan kalkulator yang ada lognya. Jadi cari log 40. Di sini ketik dulu 40, baru ketik log. Nah, jadi jawabannya 1,602, baru dikali dengan 3,3. Klik sama dengan, jawabannya adalah 5,28. Maka itu dibulatkan menjadi 5,3. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 5,3 sama dengan 6,3. Ini untuk nilai K. Kemudian yang terakhir, menentukan interval kelas itu P sama dengan R dibagi K. R yang kita dapat adalah, ini maksudnya J, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi 59 dibagi 6,3. Tinggal dihitung. Ini hasilnya 9,8. Karena jawabannya pakai koma, maka kalian harus membulatkannya menjadi bilangan bulat. Kalau 6,3 karena komanya itu sedikit di bawah 5, maka ini dibulatkan menjadi 6. Sedangkan 9,8 ini dibulatkan karena lebih dari 5, dibulatkan menjadi 10. Baru kita buat tabel berupa data dan F tadi dengan yang kita dapat tadi, banyak kelasnya 6, panjang kelasnya 10. Banyak kelas itu maksudnya adalah jumlah di sini ada 6. Jadi nanti kita isi 6 saja karena di sini sudah ditentukan dari hasil perhitungan 6. Tadi angka paling rendah adalah 32. Jadi kita menulisnya yang paling rendah di sini 32. Sampai berapa? Sampai panjang kelasnya 10. Baru kita hitung 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, berarti sampai 41. Jadi kita menghitung 10 ini. Setelah itu baru, setelah 41 berarti lanjut di sini 42. Baru hitung lagi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Lanjut 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81, 82 sampai 91. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6. Itu maksudnya banyak kelas. Banyak kelas itu jumlah ini ada 6. Kemudian panjang kelas kalian hitung dari bawah ini sampai atas ini, itu jumlahnya 10. Nah, baru kita isi di sini. 32 sampai 41. Kalian tinggal hitung di sini. 32 sampai 41. Nah, ini masuk 1, 2, 'Nah, ada 2 saja. Berarti kalian isi di sini 2. Nah, sama dengan 42 sampai 51, kalian cari data sini, maka hasilnya adalah tadi 3. Dan seterusnya sampai hasilnya 40. Jadi jumlahnya harus 40. Kalau kurang dari 40 atau lebih dari 40 salah. Karena jumlah datanya adalah 40. Itu berkaitan dengan tugas nomor 1. Jadi tugas nomor 1 itu membuat tabel seperti ini dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan. Nah, sekarang dari data ini kita akan membuat histogram
polygon, dan ogive. Ini Bapak contohkan data tabel yang sudah kita buat tadi. Kita membuat histogram, polygon, dan ogive. Jadi tujuannya adalah kita membuat diagram dari hasil data ini. Biasanya kan orang mudah membaca suatu data dengan diagram. Nah, jadi kita buat data histogram, polygon, dan ogive-nya dari sini. Nah, sekarang kita buat di sini histogram. Histogram itu kalian buat seperti di sini. 32 ada 6 kelas. 1 2 3 4 5 6. Jadi kalian buat 6 kelas yang ada di sini. Yang pertama 32 sampai 41 2. Jadi kita di sini buat di sini 32 sampai 41. Nilainya 2. Berarti kalian di sini menulisnya 2. Kemudian lanjut 42 sampai 51 nilainya 3. Kalau nilainya 3 berarti naik sedikit. Nah, jadi dia merempet dengan yang satunya. Nah, ini penulisannya seperti ini supaya tidak sulit. Menulisnya di sini kan angka paling bawah 32. Maka kita kurangi 0,5 menjadi 31,5. Nah, jadi di sini menulisnya 31,5. Baru di sini ditambah 0,5 menjadi 41,5. Jadi ini ditambah, ini dikurang. 32 dikurang 0,5 31,5. 41 ditambah 0,5 itu sama dengan 41,5. Nah, selanjutnya kalian tinggal menjumlah yang di ujung sini. Ini 51,5, ini 61,5, ini 71,5, ini 81,5, ini 91,5. Berarti di sini ditulis 51,5, tadi nilainya 3. Di sini 3. Selanjutnya ini 9, berarti lebih tinggi. Anggap sampai situ. Tadi dapatnya 61,5, di sini 9. Boleh Diano. Kemudian selanjutnya 17, berarti tinggi lagi. 17 di sini berarti 71,5. Selanjutnya 6 berarti di bawah 9, berarti di sini anggap di sini 81,5. Terakhir nilainya 3, berarti sama dengan ini di sini. Nah, di sini 91,5. Tinggal ditulis tadi 6 3. Nah, ini namanya histogram. Histogram itu diagram batang yang merempet-rempet. Namanya histogram. Kemudian poligon bagaimana? Poligon itu adalah tinggal menggabungkan titik-titik yang ada di tengahnya. Nah, jadi kalian tinggal menulisnya di sini. Ini anggap Bapak buat lagi tabel yang lain padahal dari sini juga, tapi kita buat tabel yang lain supaya tidak tergabung dengan histogram. Nah, untuk poligon, padahal dari histogram tadi, tapi kita hapus diagram batangnya, kita tinggal mengambil titik-titik yang ada di tengahnya tadi, kita gabung garisnya, hubungkan sampai ujung. Nah, penulisan 36,5 ini dari mana? Kalau tadi kan 31,5, di sini 41,5, pakai koma yang di pinggir-pinggir dari diagram batangnya. Nah, ini dari mana? Ini didapat dari 32 ditambahkan 41, jumlahnya 73 dibagi 2, hasilnya 36,5. Nah, selanjutnya sama, 42 tambah 51 berapa, bagi 2, hasilnya ini, dan seterusnya. Jadi kita mengambil titik tengahnya dari diagram batang tadi, itu namanya poligon. Nah, jadi poligon gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita menggambar ogive. Yang kita perlukan adalah tabel seperti ini. Data frekuensi kumulatif kurang dari,
frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dapat dari mana? Dari sini. Tepi bawah. Tepi bawah itu adalah 32 dikurang 0,5. 31,5. Ini yang dipakai. Berarti ini kurang 0,5, 41,5. Dan seterusnya. Jadi kita dapat ini. Datanya ini adalah tepi bawah. Itu tepi bawah. Kalau tepi atas yang inilah. Tapi kita memakai tepi bawah. Kemudian frekuensi kumulatif itu dari mana? Dari, kalau kurang dari, berarti kita mengambilnya dari sini. Ya. Dari sini berarti 0 dulu. 0 dulu. Kemudian tambahkan dengan ini. 2. 2 tambah 3. 5. 5 tambah 9. 14. 14 tambah 17. 31. 31 tambah 6. 39. Ini 31 tambah 6, 37. Nah, 37 tambah 3, 40. Nah, ini dari mana? Ini ditambah lagi satu kelas. Jadi, jadinya adalah 91,5. Karena kita ingin menyampaikan sampai ujung. Karena ini kan belum sampai. Ini harus sama dengan ini. Ya. Jadi, menghitungnya seperti itu. Dari 0 dulu, baru tambahkan ke sini, dapat ini, dan seterusnya sampai ujungnya harus 40, karena jumlahnya 40. Nah, kalau lebih dari bagaimana? Lebih dari 40, jumlahnya kan dari 40. Jumlahnya dari 40, kemudian dikurangi dengan 2. 40 kurang 2, 38. 38 kurang 3, 35, kurang 9, 26. 26 kurang 17, 9. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 3, 0. Jadi ujungnya harus 0. Yang ujungnya harus 0, ini ujungnya harus 40. Nah, ini yang kita pakai untuk menggambar ogif. Nah, sekarang kita gambar ogif. Di sini 31,5, kita ogif yang kurang dari dulu. Itu nilainya 0, berarti di sini 0 dari 0. Kemudian 41,5 nilainya 2, anggap di sini 2. Tulis 2 di sini ya. Dan seterusnya baru. Nah, kalau kita hubungkan, ini gambarnya akan terus naik. Jadi titik-titiknya itu terus naik. Nah, sekarang kita gambar ogif kurang lebih. Nah, kalau kita gambar ogif lebih dari, maka dia dari besar menurun. Sedangkan kurang dari 0 ke atas. Nah, seperti itu gambar ogif lebih dari dan kurang dari. Semoga kalian paham.